Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur di hari ini lagi kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Beri kami hikmat, pengertian, dan kesukaan untuk menerima kebenaran. Kesukaan untuk berubah, kesukaan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di kesempatan ini di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 8. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, saudara kekasih, tema yang kita akan bicarakan di dalam renungan kita di pagi hari ini atau di kesempatan ini adalah konflik nilai-nilai dalam kehidupan. Nah, saudara, ada istilah begini, saya sudah selesai dengan diriku. Nah, ya, itu artinya bahwa orang tersebut dia sudah hidupi satu komando. Ya, satu taat, satu komando. Ya, satu nilai dia sudah taat. Tetapi orang yang belum selesai dengan dirinya, itu biasanya dua nilai saling bertabrakan. Nilai salah dan nilai benar. Nah, gitu. Ya, sehingga ada konflik di dalam diri. Jadi kita nggak perlu urus orang lain, saudara. Ya, kita urus diri kita. Nah, gitu. Makanya tema yang kita bicarakan di sini adalah konflik nilai-nilai dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Nah, ini. Jadi kalau kita mendua hati, saudara, kita pilih mana? Yesus atau setan, pamannya. Tentu kita ragu, saudara. Nah, jadi orang yang mengalami konflik berkepanjangan bukan dari setan, saudara. Nilai yang dia pilih. Dan kalau dia mendua hati, maka dia tidak akan bisa menang, dia tidak akan bisa bahagia. Depresi aja, ya, di tengah persimpangan. Umpamanya saudara naik mobil, ya, jalan mobil, ya, ada dua persimpangan. Baru kita orang baru di situ dan tidak ada papan penutupnya, nama papan penunjuk, saudara. Bagaimana caranya? Kita harus putuskan mau belok kiri atau belok kanan. Nah, gitu, ya, itu contohnya. Nah, jadi konflik-konflik ini, saudara, maka kita lihat bahwa di dalam kerajaan Allah itu sendiri, itu ada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemenangan, saudara. Dan itu Tuhan tulis dalam hukum-hukumnya untuk menuntun kita, saudaraku. Nah, ini. Jadi kalau kita salah memilih, kita tidak akan bisa menikmati kebahagiaan. Ya, nah ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita menyelesaikan konflik nilai ini, saudara? Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8 dan juga Yakobus 1 ayat 12 sampai 22 itu memberikan kita jalan keluar, saudaraku. Yang pertama, kalau ada pencobaan, terima. Itu sebagai suatu kebahagiaan. Makasih Tuhan untuk masalah yang saya hadapi. Makasih Tuhan untuk masalah ini, entah masalah apa saja, saudara. Masalah pribadi, masalah keluarga, terima sebagai suatu beban pergumulan. Nah, itu terima kebahagiaan. Makasih Tuhan. Ya, kebanyakan orang nggak terima dengan cara mungkin malu, ya, atau merasa berat, merasa susah. Terima kenyataan itu. Ya, istilahnya terima realitas yang ada, saudara. Ya, itu dalam ayat yang kedua, saudara. Ya, anggaplah suatu kebahagiaan. Yakobus pasal 2 ayat 1 ayat 2. Apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, gitu. Ya, di dalam ketekunan kita, ya, kita akan melihat, oh iya, saya taat nih, ya.
Saya terima kenyataan yang ada, saya bersyukur, Tuhan baik, terima. Nggak usah malu, saudara. Ya, kadang-kadang umpamanya anggota keluarga itu bisa konflik karena suatu keadaan, pencobaan, malu pada firman, malu kepada semua orang, malu kepada orang gereja. Saya mau tanya, emangnya orang gereja semua kudus semua? Enggak juga. Semua pasti mengalami kok masalah-masalah juga. Nah, karena itu kita nggak perlu malu. Itu namanya kita memanusiakan diri kita, saudara. Ya, saya juga manusia, memerlukan pertolongan. Nah, gitu. Memerlukan penerimaan. Karena orang kalau merasa tidak menerima kenyataan itu, saudara, maka dia akan mengalami rasa tertolak. Rasa sangat terhina, rasa enggak layak, rasa bersalah, berkepanjangan, saudaraku. Nah ini, dia terima kenyataan itu, bergumul, ya, bergumul, keadaannya. Saya pun kalau mengalami hal yang sama, saya nggak malu, ya, itulah kenyataan hidup, warna-warna kehidupan. Nah, Yakobus menulis hal ini agar kita tidak boleh lari dari masalah. Ya, kadang-kadang orang kalau nggak terima, dia akan lari. Dia nggak menyelesaikan, dia nggak bergumul, dia anggap, wah, sudah malu. Mana mungkin Tuhan sudah mau mengampuni lagi. Enggak, sudah. Semua itu butuh proses. Amin. Nah, itu. Saya mau tanya begini, umpama begini. Saudara, kalau telur dipecah dari luar, jadi apa, saudara? Jadi mata sapi, saudaraku, bukan jadi ayam. Tapi telur dipecahkan dari dalam, jadi ayam. Dua-duanya pasti ada alasan, saudaraku. Artinya begini, kalau masalah kita nggak selesaikan, kita hindari, kita buang, dan kita nggak terima kenyataan itu, maka kita tidak akan bisa memiliki karakter ketekunan, saudaraku. Ya. Nah ini, orang sukses itu biasanya mereka tekun. Saya dengar banyak, bahkan hampir rata-rata pengusaha atau orang-orang sukses itu ya berawal dari hidupnya bangkrut. Pernah mengalami kebangkrutan berulang-ulang kali dan mereka itu mencoba bangkit lagi. Kenapa coba bangkit? Karena mereka terima kenyataan itu. Saya memang sudah berusaha, tetapi saya belum sukses, saya terima kenyataan itu. Nah gitu. Jadi kita terima kenyataan hidup kita. Amin. Ini, saudara, itu yang pertama. Terima kenyataan, saudaraku. Solusi yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yakobus pasal 1. Mintalah hikmat dari Tuhan. Nah, gitu. Mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Saya ulangi, Tuhan memberi hikmat dengan murah hati. Nah, gitu. Tuhan gak pelit, saudaraku. Ya, Tuhan pasti memberikan hikmat dengan murah hati. Ya, saudara. Nah itu. Jadi yang pertama tadi, umpama ada masalah, udah saudara datang di tempat rekreasi umpamanya, di kursi goyang, dia duduk sambil goyang-goyang badan. Wah. Ya, orang begini, ibu sana bikin apa ya? Kenapa dia goyang-goyang? Ya, mungkin masa kecil nggak bahagia. Bukan, saudaraku. Kita santai aja, saudara. Ya, dosa menghukum diri, saudaraku. Ya, kita nggak perlu hukum diri dengan cara apapun. Ya, tapi kita mau menerima kenyataan hidup, fakta hidup, saudara. Ya, puji Tuhan. Mungkin yang lain sana tertawa, sukacita, termurung, sedih. Terima kasih Tuhan. Ini aku anakmu. Saya tidak mau mendua hati. Saya mau fokus kepada nilai-nilaimu. Beri aku kesempatan memperbaiki. Aku akui segala pelanggaranku, kekuranganku. Nah, itu sudah. Kita akan fokus, kita akan diberkati Tuhan. Amin. Nah ini sudah. Ya. Jadi kalau kita lakukan hal ini, maka ujian itu adalah kita akan menerima. Wah, luar biasa, sudah. Nah ya, kita akan menjadi dewasa dalam hikmat, dewasa dalam bijaksana, dewasa dalam mengatasi kesukaran. Nah gitu, saudaraku. Ya, nah ini.
Jadi yang kedua, yang jalan keluar yang kedua itu yang kedua adalah kita minta hikmat, saudara. Kita hikmat dengan cara bagaimana? Pertama mungkin berdoa, ya. Yang kedua, kita bertemu sharing dengan teman yang mengerti, gitu, ya. Jadi pertama doa, yang kedua kita bisa sharing dengan teman. Mungkin teman persekutuan, kenalan, hamba Tuhan, apalagi zaman sekarang. Kita pakai sosmed, ya, bisa inbox, bisa video call, macam-macam toh. Nggak perlu kita keluarkan biaya yang cukup tinggi untuk bertemu, katakan dari Amerika ke Indonesia, Indonesia ke Amerika, atau Eropa ke Indonesia, nggak perlu. Video call, kita bisa ngomong, bisa saling mendoakan. Hebat itu Tuhan itu, saudara, ya. Jadi menghadapi konflik kehidupan itu nggak, ya kita cari mentor, ya. Kita nggak perlu malu-malu, dan kita mesti janji cari mentor yang bisa pegang rahasia hidup, karena itu rahasia hidup, saudara. Nggak perlu kita membiarkan ke sosmed, ya, ke tulis di status Facebook dan sebagainya. Nggak perlu, ya. Tulis status Facebook adalah tentang kemenangan saja, nggak perlu tentang masalah pribadi, apalagi sangat privat, nggak perlu. Nah, cari, ya, orang mentor yang bisa mendoakan kita, bisa menasihati, ya, bisa kita curhat, nah gitu. Itu namanya mencari hikmat, ya. Pertama lewat doa, yang kedua lewat mentor, yang ketiga bisa kita baca Alkitab sendiri. Bahkan bisa cari YouTube khotbah orang lain tentang apa, gitu, ya. Umpamanya konflik, nah kita cari khotbah tentang konflik. Ada banyak pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan, ya, kita dengar dari YouTube. Zaman sekarang kan kita sudah punya internet yang, ya, agak lumayan, ya, beli 20.000 bisa nonton 1 minggu umpamanya, ya. Itu ada, saudaraku, ya, puji Tuhan. Jadi, nah, lalu kita bisa apa, saudara? Setelah menemukan hikmat itu, maka poin yang ketiga adalah kita taat bernilai baru, taat bernilai kebenaran. Nah, maka damai itu akan muncul. Amin. Ya, saudara. Karena firman Tuhan berkata, di mana muncul sengketa dan pertengkaran, itu dari hal-hal duniawi, kita akan muncul sengketa. Tapi kalau dalam kebenaran, kita akan bisa menerima ketenangan, damai sejahtera, sukacita, ya. Karena firman Tuhan berkata, akibat daripada kebenaran akan muncul damai sejahtera, akan muncul ketenangan, akan muncul sukacita. Amin. Dalam Yesaya pasal 32, saudara, di ayat yang ke-17. Ya, kalau ada kebenaran, kita akan tumbuh damai sejahtera. Ya, akan tumbuh, ya, akan terjadi ketenangan. Wow, enak, saudara. Ya, saudara. Ya, makanya lagu Ambon, saya suka lagu Ambon satu ini, saudara, ya. Nah, itu dia kalau tadi itu doa, saudara. Ya. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangi. Amin. Itu akal tuh, saudara, ya. Biar orang mau bilang apa, biar anye manggonggong, Yesus itu kebenaran, ya. Amin. Yesus itu kebenaran yang memberikan kepada kita kemenangan. Jadi taat bernilai baru. Taat artinya bagaimana, saudara? Mengambil keputusan di hati, saya mau setia, saya mau pegang, saya mau yakini kebenaran, saya mau taat. Di situ kemenangan itu muncul. Wow, sukacita, kemenangan besar akan terjadi. Amin, saudara. Halo? Amin. Ini, saudaraku. Jadi kita lihat bahwa ketaatan itu akan menghasilkan kuasa, kuasa menghasilkan pengalaman baru, dan pengalaman baru akan memperkuat nilai baru. Itu akan, ya, saudara. Amin. Taat kepada, ya, nilai-nilai baru. Jadi bagaimana kita praktek menyelesaikan konflik dalam diri kita? Pertama, ya, dosa apa yang kita seringkali lakukan, kita akui kepada Tuhan, sudah temukan dosa apa. Seringkali umpamanya mungkin kita hilaf, lalai, atau kurang
kurang disiplin, itu kedua saudara kurang disiplin, ya. Apa-apa yang lalu pencobaan apa yang sering ya kita alami saudara, ya. Pencobaan apa? Dia disebut dalam hal apa? Orang menyakiti, ya, atau apa, memerlukan sesuatu belum dapat, dan macam-macam saudara. Lalu kita ceritakan kepada teman-teman pendoa atau hamba-hamba Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Lalu ya kita temukan nilai baru dan kita mau taat pada nilai baru tersebut. Amin. Jadi kesimpulan kita hari ini begini saudara. Ada sesuatu yang muncul, terima kenyataan itu. Terima. Maka mungkin orang hina, ya, bahkan orang bisa menjelekkan, itu hanya perasaan kita saja, saudara. Terima. Yang kedua, cari hikmat, cari solusi lewat doa, lewat Alkitab, lewat teman-teman, ya saudara. Dan yang ketiga, temukan nilai baru dan kita taat kepada nilai baru tersebut. Dan yang keempat, saudara, kita bisa menilai kesalahan apa seringkali saya lakukan, pencobaan apa seringkali saya alami, dan kita bisa atasi bersama-sama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur di hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan sudah menolong kami. Kami datang kepadamu memohon anugerah kebaikan Tuhan, tuntun jalan kami sepanjang hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin.